Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat walafiat, pada banyak luas rezekinya, pada itu banyak uangnya, mudah segala urusannya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video, eh, eh, bukan mengulas sih, membuat narasi satu video di mana beberapa hari yang lalu Pak Jokowi itu berkunjung ke Bali bersama Ibu Iriana, bersama Mas Kaisang, bersama istrinya Mas Kaisang, artinya bersama rombongan lah ke sana. Oke, kita lihat videonya kayak apa. Cuing. Ya, oke teman-teman, sudah dilihat Mbok videonya seperti apa? Itu video waktu Pak Jokowi itu tiba di suatu tempat di Bali ya. Artinya mungkin itu sudah waktu acara acara ininya ya, acara pertemuannya mungkin itu. Karena enggak mungkin tiba-tiba dari bandara itu langsung ke situ kan, enggak mungkin. Dan sambutannya luar biasa, artinya cukup lumayan meriah sih ya, kayak 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 masih jadi presiden lalu sambutannya. Tapi ya enggak lah, kalau jadi presiden lalu kan sambutannya apiyo, di jalan itu tumplak gitu orang itu. Nah, kalau itu kan tadi ya paling cuma pembesar-pembesarnya aja gitu kan, orang-orang situ, tokoh-tokohnya maksudnya, tokoh-tokohnya yang di situ, ya artinya para simpatisan PSI lah gitu. Nah, kemungkinan kayak gitu. Oke teman-teman, eh, jadi apa sih makna di balik kunjungannya Pak Jokowi itu ya? Artinya ya tentu orang bisa memaknai banyak orang bisa memaknai berbeda-beda ya. Eh, Mungkin Pak Jokowi sekarang ini sudah mulai menata partainya ya, partainya Mas Kaisang gitu kan. Karena Mas Kaisang itu mungkin masih dinilai terlalu muda, artinya masih butuh pendampingan dari bapaknya, artinya ya bapaknya turun langsung didampingi oleh Mas Kaisang gitu kan. Yang pada waktunya tentunya mungkin Mas Kaisang ya harus bisa dilepas sendiri untuk menghandle partainya, mungkin seperti itu gitu kan. Tapi di lain sisi ya mungkin itu adalah strateginya Pak Jokowi. Artinya kalau Mas Kaisang turun sendiri kan mungkin energinya ya, energi ininya tidak seperti energinya Pak Jokowi gitu, energinya Kaisang gitu. Eh, Artinya daya magnetnya itu tidak seperti Pak Jokowi, Mas Kaisang itu. Makanya strateginya Pak Jokowi itu harus turun langsung ke lapangan gitu kan, ke daerah-daerah. Untuk apa ya itu tadi, untuk membentuk apa namanya
simpatisan-simpatisan di daerah-daerah gitu kan. Tentunya, dengan kedatangannya Pak Jokowi nanti ke daerah-daerah kan, mengenalkan partai yang baru itu, kayak misalnya di sini di tempat saya kan partai itu kan masih asing banget gitu, nggak ada partai PSI gitu. Ya hanya di kalangan misalnya kita-kita yang aktif di media massa ya paham tentang partai PSI. Tapi untuk sampai di akar rumput ya PSI itu apa, yang mereka kenal ya masih PDI, paling Pak Jokowi itu yang masih dikenal gitu. Kalau partai PSI, asli masih asing di tempat ini gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, eee, tentu hal ini kedatangannya Pak Jokowi ke Bali. Bali itu kan notabene adalah, lumbung istilahnya apa sih, kandang bantengnya PDI, itu kan kandang lumbung suaranya PDI. Orang bilang kandang banteng gitu kan, setelah Jawa Tengah lalu. Sayangnya Jawa Tengah lalu aja udah diobrak-abrik sama sudah diobrak-abrik sama Pak Jokowi gitu kan. Artinya porak-poranda betul itu anu kandang-kandangnya banteng itu. Walaupun itu belum, membuktikan secara, faktual ya bahwa kandang Jawa Tengah itu udah benar-benar porak-poranda. Cuma kalau tolak ukurnya dari kemarin kekalahan kandidat, kekalahan cagupnya yang dari PDI itu kan itu menunjukkan bahwa PDI sudah mulai goyah di Jawa Tengah gitu. Tentunya kunjungan Pak Jokowi ke Bali itu tentunya menambah, kegusaran di pengurus-pengurus PDI. Ya mungkin itu Mbah Megawati langsung aduh gusar itu, nggak bisa tidur kayaknya semalaman itu melihat kenapa Pak Jokowi datang ke sana. Ya itu apa sih namanya ya, konsekuensi lah gitu kan, konsekuensi artinya kenapa dulu Pak Jokowi itu dibiarkan, berlalu, dibiarkan pergi begitu saja gitu kan. Artinya dulu bahkan waktu masih jadi presiden macam direndahkan gitu kan, banyak rakyat juga yang artinya ya apa namanya, yang merasa tersakiti gitu kan, rakyat ya ya pemilihnya Jokowi yang maksudnya tersakiti gitu kan. Karena sering sekali, muncul statement-statement yang, membuat rakyat itu geram, statement-statement-nya Mbah Mega gitu kan. Ucapan-ucapannya Mbah Mega itu sering kontroversial. Eh, tentunya, PDIP sekarang ya yang saya katakan tadi udah mulai gundah gulana, gusar dengan, manuver-manuvernya Pak Jokowi, apalagi ini datang ke Bali, ya khawatirnya ini akan, terjadi hal yang sama sebagaimana di Jawa Tengah itu. Apalagi kabar-kabar sih dengar-dengar Iwan Koster itu kan Iwayan Koster itu kan sekarang udah mulai pengaruhnya di Bali itu udah mulai turun gitu kan, jadi ya itu mungkin bisa menjadi indikator bahwa PDIP sudah tidak sekuat dulu di Bali itu. Apalagi sekarang ada tokoh baru, yang mulai apa namanya, masuk ke sana kemudian, mulai, membangun, kekuatannya di sana. Ya tentu PDIP harus ini, harus apa namanya, ndak boleh santai-santai gitu kan. Gimana Mbah Mega, Mbak Megawati, aduh aduh, nanti kalau PDIP kalah di Bali nanti anu, Pak Hasto itu bilangnya ini, bilang dicurangi lagi gitu kan. Bilangnya dicurangi gitu kan. Ya biasa namanya orang yang kalah dari masa ke masa kayak gitu. Waktu zaman Prabowo kalah ya bilangnya Prabowo dicurangi dulu. Waktu kemudian ketika, PDIP, Ganjar kalah ya ngomongnya Ganjar dicurangi gitu, sama gitu kan. Itulah politik, nggak apa-apa, biasa aja gitu kan. Ya yang terpenting adalah semuanya kan ada prosedurnya, ada mekanismenya gitu kan. Ketika merasa dicurangi ya ya tahapan-tahapannya kan sudah ada gitu kan.
Tetapi, kegiatan politik masing-masing personal itu kan punya hak gitu kan. Biarkan saja Pak Jokowi membangun, apa namanya, kekuatannya di Bali itu ya haknya beliau karena itu adalah hak konstitusional gitu. Tinggal bagaimana caranya PDIP itu, tetap, berupaya untuk, supaya, PDIP itu di sana tetap kuat gitu kan, tidak tergoyahkan. Itu saja sih sebenarnya gitu kan. Artinya kalau seandainya PDIP itu memang merasa partai kuat, ya nggak perlu khawatir lah kedatangannya Jokowi itu mau ngapain ke sana gitu, kalau merasa itu. Tapi kalau punya kekhawatiran berlebihan itu kan, salah satu sisi pengakuan bahwa Jokowi itu memang punya punya power yang sangat kuat gitu. Entah itu apa, pokoknya kalau punya kekhawatiran itu menunjukkan bahwa ada satu pengakuan bahwa Jokowi memang punya, eee, karisma, punya power, punya kekuatan energi yang sangat kuat gitu. Sehingga kemanapun dia berjalan misalnya, itu, berpotensi, menimbulkan apa namanya, terjadinya terjadinya gempa, goncangan-goncangan, eee, apa namanya ya, gonjangan-gonjangan, politik di akar rumput itu. Jadinya, dikhawatirkan nanti para pemilih pemilih partai sebelumnya itu akan berpindah kepada Jokowi gitu kan. Yang sekarang udah gundah gulana kan yo termasuk Nasdem itu banyak kader-kadernya ternyata pindah ke PSI itu. Yang PDI kalau supir PDI sudah lama sih itu termasuk Pak Jokowi kan. Pak Jokowi, Gibran itu kan yo kader-kader PDIP dulu. Banyak sekali yang kemudian berpindah ke PSI. Terus ada siapa itulah, lupa saya itu. Banyaklah, intinya banyak itu. Oke teman-teman, jadi ya ini saja ya narasi pada, eee, video kali ini. Ya mudah-mudahan kita tetap, apa namanya, kita tetap, sama-sama berdoa semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini dihancurkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.